Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan partner saya yaitu Roisya Fitriani, saya Diandra Azhara Razak, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Restriction Fragment Length Polymorphism atau yang biasa disingkat dengan RFLP. Nah, kami dari kelompok 7 dan mata kuliah ini mata kuliah bioteknologi yang mana diampu oleh Ibu Irma Ratna Kartika. Oke, boleh di next. Lanjut di sini untuk kontennya atau topiknya, kita akan membahas mengenai definisi RFLP, lalu juga nanti ada prinsip dari RFLP, kemudian ada cara identifikasi, lalu nanti aplikasi dari RFLP sendiri, lalu juga keuntungan dan kelemahan dari RFLP. Selanjutnya untuk definisi RFLP akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Roisya. Silakan Roisya. Ya, terima kasih Diandra atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari RFLP. Bisa di next. Nah, metode RFLP adalah metode analisis menggunakan enzim restriksi yang memotong urutan nukleotida khas pada lokasi tertentu yang berbeda sehingga dihasilkan fragmen yang panjangnya berbeda-beda. Bisa di next. Nah, di selanjutnya ada manfaat dan fungsi. Nah, RFLP ini digunakan dalam biologi molekuler untuk mengidentifikasi variasi genetik dalam urutan DNA homolog dan berfungsi sebagai alat penting dalam menghasilkan profil DNA unik individu dan mendeteksi variasi genetik di antara individu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih enzim restriksi. Bisa di next? Nah, enzim restriksi enduklease adalah enzim yang berperan untuk memotong suatu urutan DNA dengan memotong genom DNA menjadi fragmen-fragmen dengan cara memotong ikatan fosfodiester pada untaian DNA. Nah, enzim restriksi ini mengenali urutan nukleotida spesifik dan memotong DNA pada posisi di antara atau di luar sekuen yang dikenali tertentu. Nah, enzim ini telah ditemukan lebih dari 30 tahun sehubung dengan fenomena pemotongan yang spesifik terhadap bakteri inang dan modifikasi oleh virus bakteri. Nah, bakteri pada mulanya itu tahan terhadap yang namanya infeksi. Nah, karena bakteri memiliki sistem pertahanan dengan merusak molekul DNA asing yang masuk ke dalam selnya. Nah, enzim restriksi ini melindungi bakteri dari infeksi virus. Nah, enzim restriksi ini ada beberapa tipe. Bisa kita lihat. Next. Nah, di sini ada beberapa tipe dari enzim restriksi enduklease. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan pada komposisi subunit, posisi pemotongan, spesifitas sekuen, dan perlu tidaknya kofaktor. Lalu enzim restriksi dapat dibedakan menjadi 3. Jadi ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, tipe 1-nya ini komposisinya kompleks multi-enzim yang mengandung subunit, ada R, ada yaitu endonuklease, ada E, metilase, dan S, spesifikasi. Nah, untuk tipe 2, komposisinya ini komponen subunit, ada enzim terpisah. Nah, untuk tipe 3, komponennya juga subunit, yaitu enzim terpisah. Sedangkan untuk struktur subunit nukleasenya, kalau tipe 1 dan tipe 3, ini heterodimer, sedangkan untuk tipe 2 itu homodimer. Lalu untuk kofaktornya, tipe 1 ada ATP, ada Mg2+, dan ada SAM. Untuk tipe 2 ada Mg2+, dan tipe 3 ada Mg2+, dan SAM. Nah, untuk yang sisi dari pemotongan DNA, tipe 1 ini pemotongannya acak, daerah sekitar dengan 100 sampai 1000 nukleotida dari restriction site. Sedangkan untuk tipe 2, ini di daerah restriction site atau di dekatnya. Dan untuk tipe 3, itu 25 sampai 27 dari restriction site. Nah, untuk tipe 1 ini, untuk tipe 1, secara biokimia mungkin banyak berfungsi di dalam sel, tetapi masih kurang menguntungkan untuk digunakan dalam percobaan di laboratorium. Sedangkan untuk tipe 2, ini dipakai untuk berbagai percobaan dalam analisis DNA dan cloning DNA. Dan untuk tipe 3, ini
jarang menghasilkan potongan yang sempurna gitu. Bisa di next. Selanjutnya itu ada prinsip dari RFLP. Nah, prinsip dari RFLP ini berdasarkan pada enzim restriksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mempertimbangkan dua individu dan DNA mereka. Nah, dari restriksi site enzim restriksi ditunjukkan di sini ada TTAA, ya kan? Nah, yang terlihat di dalam kotak gitu. Nah, pada individu satu itu hanya memiliki satu restriction site, sedangkan pada individu dua memiliki dua restriction site, di mana pada individu satu itu terdapat variasi satu potong A, yaitu mutasi salah satu dasar individu. Nah, bisa di next. Nah, ketika enzim restriksi spesifik ini mengenali dari ETA sebuah situs restriksi ini, maka dihasilkanlah fragmen yang namanya fragmen restriksi. Kemudian fragmen ini dipisahkan pada gross gel berdasarkan ukuran fragmen. Nah, fragmen yang lebih kecil bergerak lebih cepat bergerak lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh menuju elektroda positif. Tetapi pada tahap ini tidak dapat dilihat perbedaan pada kedua individu. Gitu. Nah, fragmen restriksi ini kemudian dipindahkan ke membran nitroselulosa dan probe yang berlabel. Nah, probe ini adalah sekuen DNA yang melengkapi lokus DNA spesifik yang disebut dengan Southern blot. Nah, yang mana probe DNA ini mengikat DNA komplementer dan isi pola diferensial dari fragmen tidak terlihat untuk divisualisasi. Nah, untuk divisualisasi sidik jari DNA yang berbeda pola antar individu, maka diterapkanlah X-ray film gitu. Nah, dari X-ray film ini maka akan menunjukkan fragmen pembatasan dua individu sehingga bisa diketahui perbedaan dari kedua individu tersebut dengan menggunakan RFLP ini. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada cara identifikasi yang akan dijelaskan oleh Diandra. Baik, terima kasih Roisyah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara identifikasi dalam pengaplikasian atau dalam metode RFLP ini. Jadi yang pertama, untuk step pertamanya itu adalah kita mengumpulkan DNA-nya terlebih dahulu. DNA-nya dari apa aja? Bisa dari hewan, tumbuhan, manusia, bahkan bakteri, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk step yang kedua, diadakan pencernaan dari restriction enzimnya yang tadi sudah dibilang juga sama Roisyah. Di sini sampel DNA-nya dicerna atau diperpendek oleh enzim restriksi yang tadi identifikasinya sudah dijelaskan oleh Roisyah. Lalu kemudian di sini untuk enzim restriksi ini memiliki batas atau ruang khusus untuk DNA sehingga dapat memotong DNA menjadi fragmen-fragmen. Lalu di sini untuk yang step ketiga ada yang namanya electrophoresis gel, di mana tadi fragmen-fragmen atau DNA yang sudah dipotong yang menjadi fragmen, dia nantinya akan menjalani electrophoresis gel agarosa, di mana tujuannya ini adalah untuk memisahkan fragmen-fragmen berdasarkan ukuran panjang dan berat molekulnya, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada step yang namanya denaturation, yaitu gel agarosanya ini ditempatkan di dalam suatu larutan garam atau NaOH di sini digunakannya untuk melakukan denaturasi sehingga dapat membentuk single stranded DNA atau yang biasa disebut juga bahasa Indonesianya itu adalah DNA yang rantainya satu, seperti itu ya. Lalu di sini step yang kelima, ada step yang namanya blotting, di mana pada saat blotting di sini DNA yang diperoleh ditransfer ke muatan membran yang bernama nitrocellulose paper dengan proses yang dinamakan dengan capillary blotting atau electroblotting. Nah, setelah dia ditransfer ke nitrocellulose paper atau mengalami electroblotting,
nantinya akan dilakukan backing and blocking, di mana di steps ini nantinya DNA yang sudah ditransfer itu akan ditetapkan dengan cara autoclaving dan juga nanti membran dibatasi dengan menggunakan bovine serum albumin atau kasein. Seperti itu. Lalu di sini ada juga step yang namanya hybridization and visualization, di mana pada saat hybridization di sini RFLP yang diuji dihibridisasi dengan DNA pada cellulose paper. Lalu pada saat visualization-nya ini diuji terbentuklah pita-pita warna di bawah visualisasi dengan autoradiografi seperti itu. Kemudian di sini juga ada aplikasi atau biasanya itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. RFLP itu dapat digunakan pada saat kapan saja di sini. Jadi RFLP itu banyak sebenarnya untuk kegunaannya. Di sini ada 5 contohnya, misal untuk mendeteksi mutasi gen, lalu juga dapat mendeteksi asal dan evolusi suatu spesies, kemudian dapat mengisolasi gen-gen yang berguna dari spesies yang liar, lalu juga nantinya dapat mendeteksi hubungan kekerabatan dan sejarah domestikasi dan juga ada yang disebut dengan tagging gen. Nah, contohnya di sini saya mendapat dari suatu artikel gitu ya. Di sini yaitu penggunaan metode RFLP pada tadi itu pada tagging gen, di mana di sini ada yang namanya tagging gen, yaitu kayak pengalokasian suatu lokus gen di suatu kromosom, sehingga di sini yang ini adalah kasusnya untuk melihat atau menandakan kalau misalkan gennya ini adalah si pembawa untuk aroma pada nasi gitu. Jadi di sini dikumpulkan 126 gen pada nasi atau cDNA dan outcDNA, kemudian dikloning dan dihibridisasi menggunakan tadi yang Faisal bilang kalau Northern blots, lalu juga di sini nanti dapat terlihat untuk RFLP-nya dapat dilihat kalau misalkan ternyata ada gen pada kromosom 8 di sini yang namanya itu adalah RG28, yang mana dia ini adalah suatu gen yang membawa aroma pada si nasi itu. Oke. Selanjutnya di sini juga ada dari suatu artikel di mana RFLP ini digunakan dalam kasus pengembangan berdasarkan ITS2 rDNA untuk identifikasi spesies sibling atau identifikasi spesies saudara gitu dari suatu nyamuk atau Anopheles punctulatus grup dari Papua. Nah, di sini jadi tujuannya ini adalah untuk mengembangkan identifikasi molekular spesies sibling anggota si Anopheles ini, nyamuk Anopheles punctulatus, lalu juga menggunakan PCR RFLP berdasarkan ITS2 rDNA. Nah, nantinya kalau yang saya baca di abstraknya di sini, nantinya untuk hasil identifikasinya dengan menggunakan PCR RFLP ini, untuk nyamuk yang namanya Anopheles punctulatus ini, yang sebelumnya dikenal dengan Anopheles farauti, nantinya metode PCR RFLP ini yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan lebih murah dan cepat menggunakan dalam identifikasi spesies. Jadi pada saat untuk identifikasi ini, PCR RFLP dapat digunakan ya, dapat bekerja untuk mengidentifikasi, namun memang ada kelemahannya, yaitu mahal dan juga kurang cepat dalam mengidentifikasi spesies tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk keuntungan akan dijelaskan oleh Roisya. Silahkan. Oke, terima kasih Diandra. Jadi saya akan melanjutkan, yaitu membahas tentang keuntungan dari RFLP. Yang pertama, keuntungan dari RFLP ini metode mempunyai akurasi yang cukup tinggi, lalu selain itu menghasilkan penanda semi dominan menggunakan penentu homozigositas atau heterozigositas. Nah, teknik ini relatif sederhana dan tidak diperlukan informasi sekuen target dan arena berdasarkan pada homologi sekuen. Selanjutnya akan membahas tentang kelemahan dari RFLP. Saya berikan ke Diandra. Oke, baik. Terima kasih, Roisya. Selanjutnya tadi kalau misalkan ada keuntungan, tentunya metode RFLP ini juga ada kelemahan-kelemahannya. Contohnya adalah, misal tadi pada metode PCR RFLP membutuhkan waktu yang panjang dalam tadi yang saya
kasih ya kasusnya, yaitu dalam mengidentifikasi spesies sibling dari suatu nyamuk gitu. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga tidak efektif gitu, dan memperlambat dalam penentuan atau identifikasinya. Nah, kemudian untuk prosesnya membutuhkan biaya yang mahal dan tidak banyak laboratorium yang tidak mampu. Ini seperti yang saya lihat kalau misalkan di artikel-artikel atau di suatu jurnal gitu banyak yang berkata kalau misalkan pada saat RFLP ini dibutuhkan gen-gen yang banyak, kemudian juga dibutuhkan waktu yang panjang, bahkan biayanya mungkin untuk menunjang itu semua akan lebih mahal, sehingga banyak laboratorium yang tidak mampu menggunakan metode si RFLP ini. Lalu juga di sini banyaknya kuantitas DNA yang dibutuhkan. Contohnya tadi seperti pada saat kita lagi melakukan tagging gen, di mana menggunakan banyak sekali tadi ya gen dari nasi, yaitu 126 gen, yang mana nantinya kita akan identifikasi satu persatu menggunakan RFLP ini, dan mana nantinya yang mengeluarkan aroma atau gen yang menandakan kalau dia itu adalah penanda aroma gitu. Nah, kemudian di sini pada metode DNA fingerprinting, RFLP juga terkadang menghasilkan hasil yang tidak spesifik antara kecocokan dua organisme. Jadi kadang nih RFLP ini udah mahal, kemudian juga udah memerlukan banyak kuantitas DNA, lalu juga banyak waktunya gitu. Tapi ternyata masih juga kadang menghasilkan hasil yang tidak spesifik, sehingga itu adalah kelemahan RFLP di samping dari keuntungan-keuntungan yang ada. Seperti itu. Baik, mungkin hasil diskusi kami mengenai RFLP sampai di sini. Baik, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.